mata kuliah konseling keperawatan dari Universitas Diponegoro akan memperagakan naskah role play tentang konseling, coaching, dan mentoring terhadap Ibu Rumpi. Di mana Ibu Rumpi ini adalah seorang pasien yang menderita penyakit hipertensi, tapi sudah diedukasi oleh dokter dan perawat bahwa beliau harus rutin berobat dan berolahraga secara teratur. Baiklah, saya akan membacakan prolog dari naskah kami ini. Terlebih dahulu, perkenalkan saya sendiri, Lady Sri Astuti sebagai Mak Rumpi, Bapak Agung Kurniawan sebagai perawat A, Bapak Petrus Kaleka sebagai dokter puskesmas, dan Ibu Paula Denubai sebagai Okta dan perawat B. Baiklah, saya akan membacakan prolognya. Yang pertama, perawat A baru saja mendapat tugas untuk pendataan kesehatan ke rumah warga di wilayah kerja Puskesmas Selingsing. Kemudian pada hari pertama bekerja, dia melakukan pendataan sebuah rumah warga bernama Mak Rumpi. Mak Rumpi adalah seorang penderita hipertensi. Tetapi dikarenakan pekerjaannya membuatnya tidak melakukan kontrol penyakitnya dan melakukan olahraga yang disarankan dokter dikarenakan alasan sibuk, sehingga penyakit hipertensinya kambuh lagi. Pada suatu hari, pada hari Sabtu pagi, perawat A melakukan kunjungan ke rumah yang ingin ia kunjungi tadi. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa ya? Selamat pagi, Mbak. Perkenalkan, saya Agung, perawat dari Puskesmas Selingsing. Oh, ada apa ya, Pak? Maaf sebelumnya, Mbak. Saya kesini berniat untuk berkunjung karena saya dari Puskesmas Selingsing sedang melakukan pendataan kesehatan di lingkungan sekitar Puskesmas. Oh, seperti itu. Iya, Mbak. Kami hanya melakukan tugas untuk mengecek kesehatan warga di sekitar sini. Kami harap keluarga Mbak bisa membantu. Iya, saya sangat bersedia sekali. Kebetulan ibu saya ada penyakit darah tinggi, Pak. Mungkin sekalian bisa dicek tensinya juga. Mari, Pak, silakan masuk. Baik, Bu. Terima kasih. Perawat A melakukan pengkajian dan pemeriksaan kesehatan terhadap anak dan ibunya. Bu, ada orang dari Puskesmas Selingsi mau melakukan pendataan kesehatan. Oh ya, Nak, sebentar ya. Ibu habis beresin barang-barang ini ke depan. Ibu Rumpi menuju ke ruang tamu. Ya, Bapak, ada yang bisa saya bantu? Ya, Ibu. Perkenalkan, saya Agung, Bu. Perawat dari Puskesmas Selingsing. Ingin melakukan pendataan kesehatan warga di sekitar sini. Kami harap Ibu dan keluarga bisa membantu. Ya, perkenalkan Pak, saya Ibu Rumpi. Ya Pak, Alhamdulillah dapat tugas kesehatan yang mau mengecek ke rumah-rumah seperti ini. Karena saya ini sibuk, nggak bisa ke puskesmas, harus ngurusi rumah dan dagangan Pak, untuk kebutuhan hidup dan biaya anak saya yang kuliah di Jawa. Oh, baiklah kalau begitu. Kalau Ibu dan keluarga berkenan, saya akan mulai pemeriksaan dan pengkajian kesehatan ya, Bu, sekarang. Kira-kira waktunya 20 menitan. Apakah Ibu bersedia? Iya Pak, saya bersedia, silakan. Saya sudah tidak ada pekerjaan lagi kok. Perawat A segera melakukan pengkajian dan pemeriksaan terhadap Ibu Rumpi dan anaknya. Dari segi pertanyaan pola hidup, riwayat kesehatan terdahulu, tanda-tanda vital, dan lain-lain. Baik, Bu Rumpi dan Mbak Okta, setelah saya melakukan pengkajian tadi dan pemeriksaan tadi, Mbak Okta tensinya masih normal, 120/80. Nadinya dan pernapasannya juga dalam batas normal. Tetapi untuk Ibu Rumpi, tensinya tinggi, Bu, 180/95 mm Hg. Kalau tensi seperti itu, Bu,
bisa dikatakan hipertensi atau bahasa lainnya darah tinggi. Oh, seperti itu ya, Pak. Iya, Pak, saya memang akhir-akhir ini sering pusing dan jantung berdebar-debar. Dulu juga pernah tensi tinggi seperti ini. Apakah itu pengaruh karena tensi saya tinggi ya, Pak? Iya Pak, Ibu juga kurang istirahat, sibuk ngurus rumah sama dagangannya Pak. Iya, Bu. Itu dikarenakan tensi yang tinggi. Apakah Ibu sudah tahu tentang penyakit hipertensi dan apa yang harus Ibu lakukan untuk mencegahnya? Tandanya terjadi darah tinggi itu. Sudah, Pak. Dulu pernah dijelaskan dokter dan perawat, tapi saya tidak sempat berobat ke puskesmas atau ke dokter, Pak. Karena saya sangat sibuk sekali. Oh, baik, Bu. Kalau seperti itu, bolehkah saya mengetahui kegiatan Ibu apa saja sehingga Ibu sulit untuk berobat atau kontrol penyakit Ibu? Begini, Pak. Saya ini mulai dari bangun pagi sudah beres-beres rumah, masak untuk sarapan. Terus saya beres-beres barang dagangan, lalu pergi ke pasar untuk membuka toko dan berjualan. Terus saya pulangnya sore. Setelah itu saya mandi dan istirahat, Pak. Begitu kegiatan saya setiap harinya sehingga saya tidak bisa pergi untuk berobat ataupun kontrol. Oh, seperti itu. Baik, Bu. Bolehkah saya bertanya sekali lagi, apakah Ibu tahu apa saja yang menyebabkan tensi itu stabil dan tinggi? Dan apa saja bahaya kalau tensi itu tinggi? Iya tahu sih Pak, kemarin sudah pernah dikasih tahu oleh perawat puskesmas kalau untuk mencegah tensi tetap stabil itu harus jaga pola hidup sehat, seperti tidak makan makanan yang berlemak dan rajin berolahraga seminggu minimal 2 kali. Kalau bahayanya, setahu saya bisa menyebabkan stroke ya Pak? Ya, Bu, itu benar sekali. Tetapi, kenapa tensi Ibu sekarang ini bisa tinggi kalau Ibu sudah tahu bahaya dan cara pencegahannya, Bu? Begini Pak, dulu saat suami saya masih hidup, saya sore hari sering olahraga seperti aerobik, fitness seminggu sekali. Saya dan suami selalu sehat. Kami jarang sakit-sakitan apalagi tensi tinggi. Tetapi sejak suami saya telah meninggal, saya tidak bisa lagi olahraga karena sibuk mengurusi rumah dan dagangan, Pak. Mungkin itu yang menyebabkan kesehatan atau tensi saya ini kurang bagus sekarang ini ya, Pak ya. Iya, Bu. Sekiranya Ibu punya waktu dan tidak keberatan, saya akan mencoba memberitahukan dan memberikan sedikit informasi bagaimana Ibu dan cara mengatasi hipertensi. Iya Pak, bisa kok. Malahan saya sangat senang dan berterima kasih Bapak sudah mau membantu saya ya Pak ya. Baik, Bu. Sebelumnya saya mau bertanya nih, apakah Ibu merasa nyaman dengan keadaan Ibu sekarang ini? Sebenarnya tidak Pak, karena saya sering merasa pusing dan saya tahu itu akibat dari tensi saya yang tinggi. Karena itu saya biasa berolahraga, tapi memang tidak rutin. Menurut Ibu, kira-kira untuk olahraga apa yang bisa Ibu lakukan selain aerobik, fitness, yang ringan-ringan saja, tetapi bisa menjaga kebugaran Ibu? Paling saya bisa lari pagi ya Pak, atau jogging gitu. Tapi kalau sore hari saya sudah capek Pak. Dan kalau sendiri itu saya males banget untuk ngelakuin itu semua. Hmm, Ibu kalau setiap hari bangunnya jam berapa? Kalau pagi hari. Terus kalau satu hari tokonya ditinggal sebentar atau titip sama saudara, bisa nggak kira-kira? Saya bangunnya jam 4 pagi, Pak. Sholat subuh, terus langsung beres-beres rumah, masak, mandi, dan pergi ke toko. Kalau di toko, saya rasa hari Selasa siang agak mulai sepi pembeli. Saya bisa menitipkan ke anak saya, Pak. Menurut Ibu, kalau pagi hari
bisa gak menyempatkan diri untuk olahraga seperti jalan atau lari pagi, kurang lebih 30 menit untuk sebelum Ibu beraktivitas seperti biasanya. Insya Allah bisa Pak, saya akan mencoba mulai berolahraga secara rutin mulai dari sekarang Pak. Kalau begitu saya juga ikut Bu, biar bisa sehat sambil temani Ibu, biar Ibu tidak sendiri. Saya sehat, Ibu juga sehat. Nah, bagus sekali itu, Deokta. Ibu dengarkan, anaknya juga ikut senang karena sayang sama Ibu. Sekarang Ibu harus menjaga kesehatan Ibu, mumpung anaknya juga mau ikut menemani. Ya Pak, terima kasih. Mulai besok setelah sholat subuh, saya akan masak dan untuk beres-beres rumah nanti Okta yang akan melakukannya. Setelah itu baru kami akan jalan atau lari pagi bersama. Setelah olahraga, istirahat sebentar, lalu mandi dan ke pasar untuk membuka toko ya Pak ya. Iya Bu, biar Okta saja yang beres-beres rumah. Setelah itu kita berdua bisa berolahraga bersama. Kan Okta mau juga Ibu sehat. Alhamdulillah, wah bagus sekali rencananya ya Bu. Baik kalau begitu, harus komitmen ya Bu, dengan yang telah Ibu ucapkan tadi. Di Okta juga harus selalu mengingatkan ibunya ya. Ya Pak, terima kasih telah memberikan cara agar saya bisa berolahraga walaupun saya sedang sibuk. Iya Pak, nanti saya akan selalu mengingatkan Ibu. Saya juga akan menggantikan Ibu jaga toko, juga menemani Ibu kontrol ke puskesmas. Bagus sekali. Oh iya, benar kata di Okta. Satu lagi, Ibu bisa juga kan untuk kontrol berobat ke puskesmas kalau kehabisan obat seminggu sekali. Jadi seminggu sekali itu harus disempatkan lah untuk kontrol. Bisa Pak, demi kesehatan saya, mulai sekarang saya akan rajin kontrol ke puskesmas. Alhamdulillah kalau begitu. Tapi karena tensi Ibu sekarang tinggi, hal yang pertama Ibu lakukan, Ibu harus berobat ke dokter ya. Ke puskesmas boleh untuk mendapatkan obat dan konsultasi dengan dokter, mumpung dokternya sekarang lagi ada. Baik Pak, kalau begitu saya habis ini langsung periksa ke dokter puskesmas ya Pak. Ya Bu, mungkin Mbak Okta bisa mengantar ya. Ini surat pengantarnya sudah saya buatkan. Kalau begitu, saya sekarang pamit dulu ya, karena saya akan melakukan pendataan kesehatan di rumah penduduk yang lain. Iya Pak, terima kasih banyak Pak. Terima kasih Pak. Bu, ayo kita siap-siap. Iya, ayo nak kita berangkat ke puskesmas. Ibu Rumpi dan anaknya langsung ke puskesmas dan melakukan pendaftaran. Sampai akhirnya bertemu dengan Dokter Petrus KWK. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Dokter. Waalaikumsalam Bu. Selamat pagi. Mari Bu, silakan masuk. Iya Pak, terima Ya, silakan kasih. duduk. Ya. Ya. Ada yang bisa saya bantu Bu? Ini loh Pak, kepala saya itu pusing dan dada berdebar-debar. Tadi ditensi oleh Bapak Agung, perawat yang melakukan pendataan ke rumah. Tensi saya tinggi, 180/95 katanya. Jadi saya disarankan untuk periksa ke puskesmas. Ya Bu. Kalau begitu mari Bu, Ibu saya bawa ke tempat tidur. Mari berbaring Bu. Iya Pak, terima kasih Pak. Ya. Saya tensi dulu ya Bu ya. Iya. Ya. Bu, begini Bu. Tensi Ibu ini memang tinggi Bu. 180/95. Ini sudah termasuk hipertensi ya Bu. Apa namanya, tensi ini berbahaya sih Bu. Dampaknya bisa, komplikasinya bisa banyak sih Bu. Tapi mari Ibu duduk dulu. Saya jelaskan. Oh iya Pak, terima kasih ya Pak. Saya duduk ya. Ya. Apakah Ibu sudah pernah mendengar tentang hipertensi?
Sudah Pak, itu darah tinggi ya Pak ya? Oh ya. Eh, Nanti saya kasih obat ya Bu ya. Ini nanti Ibu minum secara rutin. Terus juga mungkin beberapa hal yang perlu dilakukan seperti menjaga pola makan. Apa Ibu pernah mendengar seperti itu? Rutin Pernah Pak, berolahraga. Pernah ya? pernah iya. Tadi juga Bapak Agung menyarankan saya untuk olahraga selain minum Oh, obat itu katanya. bagus. Oh, Perawat Agung. Ya, bagus Bu. Hmm, Eh, Mungkin ada yang apa namanya bisa Ibu apa namanya kurang ya, permasalahan yang Ibu dapatkan ada masalah begitu ya terkait hipertensi ini. iya Pak, saya itu sepertinya gimana ya Pak ya? Karena kesibukan saya Pak, jadi saya jarang untuk kontrol ataupun olahraga Pak sekarang ini semenjak suami saya meninggal. Oh, begitu. Oh, kalau begitu yang hal sederhana yang bisa dilakukan ada beberapa teknik sih Bu. Kalau Ibu mau apa melakukannya secara rutin juga bisa membantu. Apa Ibu bersedia saya ajar begitu? Ada beberapa teknik yang bisa dilakukan Bu untuk menurunkan tekanan darah. Ini tidak berat, mungkin membutuhkan waktu yang tidak begitu lama. Iya saya bersedia sekali Bapak. Oh, Silakan Pak. oh ya, apa Ibu pernah dengar akupresor? Itu apa ya Pak ya? Saya baru dengar Pak, maklum. Ya, akupresor itu sebenarnya teknik yang sudah lama dilakukan. Itu dari Cina sih, tapi bisa dilakukan dan tidak membutuhkan teknik khusus begitu ya. Jadi bisa dilakukan oleh ibu sendiri juga bisa. Jadi tinggal ibu menghafal beberapa titik yang bisa dilakukan pemijatan. Terus juga hanya menggunakan tangan ya sekitar 1 menit 2 menitan itu dilakukan rutin. Beberapa penelitian membuktikan bahwa efektif untuk menurunkan tekanan darah. Apa Ibu mau saya ajarkan? Iya Pak, mau sekali Pak. Begini Bu, sebenarnya ada 5 titik sih yang untuk bisa dilakukan untuk apa namanya bisa menurunkan tekanan darah jika dilakukan secara rutin. Mungkin Ibu bisa coba lihat yang saya lakukan ini titik yang bisa kita pakai ya titik ini di antara ibu jari sama jari telunjuk. Iya. Bisa ditekan mungkin sekitar 1 menit 2 menitan Bu. Oh seperti ini Pak. Iya, iya. Ditekan begitu. Ditekan, dilepas, ditekan, dilepas. Terus juga beberapa tempat yang lain itu di sini. Jadi coba dipakai 3 jari, diukur dari pangkal tangan itu. Terus titik yang di ujung itu, itulah titik yang kita tekan untuk akupresor itu. Jadi prinsipnya sebenarnya ini titik simpul saraf gitu ya, titik saraf yang ditekan itu bisa membuat selain memang memperlancar sirkulasi juga penekanan pada saraf itu dapat menurunkan tekanan darah. Juga di pangkal kaki sebenarnya di dekat sama setelah ibu jari dan jari telunjuk itu, tapi di bagian kaki itu juga bisa dilakukan. Terus di dekat mata kaki sama 3 jari di atas mata kaki. Nanti bisa Ibu praktekkan di mana saja bisa dilakukan. Tidak perlu membutuhkan tempat khusus. Jadi mungkin Ibu sambil beristirahat, sambil duduk begitu pas lagi sore, duduk bercengkrama dengan keluarga, bercerita juga kan bisa sambil menekan titik-titik yang saya sampaikan tadi. Iya begitu Pak. Bu. Baik Pak, nanti saya akan praktek
Kan ya Pak ya. Iya, baik Bu. Mungkin itu yang saya bisa sampaikan. Nanti Ibu tolong juga sambil obat yang saya kasih tadi bisa diminum secara rutin ya Bu ya. Iya Pak. Ya. Baik Pak. Nanti jadwal kontrolnya setelah habis obat, mungkin Ibu bisa datang lagi supaya saya bisa melakukan pemeriksaan lagi dan mengetahui mungkin perkembangan penyakit Ibu begitu. Baik Pak. Terima kasih Bu. Ya, Semoga cepat sehat ya Pak. Bu. Amin. Terima kasih ya Pak ya. Keesokan harinya, perawat Paula melakukan kunjungan ke rumah Ibu Rumpi. Selamat pagi, Bu. Ya, selamat pagi, Bu. Ibu Paula ya? Ya, benar sekali, Bu. Saya Paula, perawat Puskesmas Selingsing. Kemarin, saya dikasih tahu oleh Dokter Petrus untuk berkunjung ke sini. Katanya, Bu Rumpi mau belajar senam kesehatan jantung ya, supaya bisa menurunkan tekanan darah Ibu. Ya, benar sekali, Mbak. Terima kasih, Bu Paula, mau repot-repot datang ke sini untuk mengajari saya. Saya dengar dari Dokter Petrus, Bu Paula orang yang terlatih di Puskesmas Selingsing ya untuk kegiatan ini. Dokter Petrus biasa saja. Di Puskesmas banyak kok yang bisa, Bu. Tetapi memang saya yang terbaru mengikuti pelatihannya. Kebetulan juga sekarang saya juga yang bertugas membimbing dalam program ini. Bagaimana, Bu? Apakah kita bisa mulai sekarang? Baik, Bu. Ayo kita mulai sekarang ya, Bu ya. Kemudian perawat Paula memutar video dalam handphonenya. Perawat Paula dan Ibu Rumpi pun melakukan senam bersama sampai selesai, sampai Ibu Rumpi pun mengerti. Bagaimana, Bu? Sudah mengerti dan paham gerakannya? Ya, Alhamdulillah, Bu. Saya mengerti dan paham. Cuma saya harus ulangi berkali-kali agar lebih terbiasa, Bu. Ya, benar sekali, Bu. Kalau Ibu ada waktu, saya setiap hari Selasa pagi di Puskesmas ada melakukan senam ini bersama dengan pasien jantung lainnya, juga pasien-pasien hipertensi. Kalau Ibu mau bergabung, silakan, Bu. Oh ya, Bu, saya juga ada videonya di HP loh, Bu. Kalau Ibu mau, saya bisa kirim untuk Ibu. Ya, boleh saya mau videonya, Bu. Terima kasih ya, Bu ya. Sama-sama Bu Rumpi, terima kasih juga ya sudah menyediakan waktu untuk kita berlatih senam bersama-sama. Terima kasih ya Bu atas waktunya. Semoga Ibu jadi sehat dan hipertensinya bisa menurun ya Bu. Amin. Saya permisi ya, Terima Bu. kasih Bu. Iya, terima kasih ya Bu ya. Sama-sama Bu Rumpi, permisi. Iya. Demikianlah roleplay dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Akhir kata kami mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.